Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, hari Selasa malam Rabu tanggal 29 Dzulhijjah 1446 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 24 Juni 2025, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin adab dan akhlak yang kita kaji dari kitab Bulughul Maram, Kitabul Jami' yang ditulis oleh Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah di Masjid Jenderal Besar Sudirman di kota Purwokerto ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang terakhir kita bahas, hadis nomor 68. Hari ini kita akan mengkaji hadis berikutnya, hadis 69 yang kita kasih judul larangan menguping tanpa izin. Apa? Larangan menguping tanpa izin. Mari kita lihat hadis yang dibawakan oleh penulis. Wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita kenal dengan julukan Ibnu Abbas. Sinten? Ibnu Abbas. Siapa namanya? Abdullah. Betul. Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tasamma'a haditha qaumin wa hum lahu karihun, barang siapa yang menguping pembicaraan orang lain sementara mereka tidak suka. Tidak suka apa? Hah? Dikupingi. Barang siapa menguping pembicaraan orang lain sedangkan mereka tidak suka dengan perbuatan tersebut, subba fi udhunaihil anuku yaumal qiyamah, yakni rasas. Si penguping
akan dituangkan di telinganya pada hari kiamat timah panas. Akan dituangkan di mana? Di telinganya di hari kiamat, apa? Timah panas. Saya ulangi, barang siapa menguping pembicaraan orang lain dan mereka tidak suka atas perbuatan tersebut, maka nanti di hari kiamat si pelaku akan dituangkan timah panas. Di mana? Di telinganya pada hari kiamat. Akhrajahul Bukhari. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menggambarkan kepada kita betapa agama Islam sangat menghormati privasi. Betapa agama kita itu sangat menghormati hak pribadi seseorang. Betapa Islam sangat menjunjung tinggi kehormatan dan keamanan individu. Sesuatu yang disinggung di dalam hadis ini sering dianggap biasa. Apa yang biasa? Nguping. Dianggap sesuatu yang biasa. Padahal di dalam hadis ini pelakunya terancam dengan azab yang mengerikan. Dan azabnya disebutkan secara spesifik bentuk siksaannya. Dan ini menunjukkan bahwa perbuatan tadi termasuk dosa besar. Bukan dosa kecil. Kenapa? Karena disebutkan secara detil azabnya di neraka. Ini salah satu cara ulama untuk mengidentifikasi sebuah dosa besar atau kecil. Salah satu caranya adalah ketika sebuah perbuatan diancam dengan siksaan di neraka, apalagi ternyata adalah dosa besar. Mari kita kupas kata per kata hadis ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tasamma'a." Tasamma'a itu berbeda dengan sami'a. Sami'a itu mendengar. Sedangkan tasamma'a di sini kata para ulama adalah mendengar dengan unsur kesengajaan. Jadi bukan sekedar apa? Orang dengar tanpa sengaja. Ada unsur kesengajaan, kemudian juga dilakukan secara diam. Makanya tadi saya katakan terjemahannya apa? Nguping. Biasanya orang nguping itu sembunyi-sembunyi. Sembunyi-sembunyi itu maksudnya di balik pagar gitu. Hah? Mungkin nggak orang sembunyi-sembunyi nguping di depannya orang? Mungkin. Caranya gimana? Apa tahu nguping? Ya, caranya pura-pura. Pura-pura ngapain? Pura-pura main HP. Matanya ke HP, tapi telinganya, itu diam-diam itu namanya. Atau pura-pura merem, alias menampakkan kayak lagi tidur. Padahal sebenarnya belum tidur, walaupun dia etok mene ngorok. Pura-pura apa? Mendengkur. Ya. Ini juga termasuk tasamma.
Jadi ada unsur kesengajaan, terus ada unsur apa? Diam-diam, dan ada upaya untuk melakukan itu. Jadi menyengaja. Di mana ada target, ya, di situ dia datang. Berbeda dengan sami'a, itu sekedar mendengar, mungkin tanpa kesengajaan. Ya. Kalau ini memang sengaja. Oh, dua orang itu mau ketemuan di mana? Nanti datang ke sana. Sengaja. Jadi tasamma'a itu bukan hanya sekedar apa? Mendengar. Tapi di situ ada unsur kesengajaan. Terus apa tadi? Diam-diam dan ada upaya. Ya, ada effort yang dia keluarkan untuk nguping. Oke. Man tasamma'a haditha qaumin. Barang siapa yang nguping obrolan orang lain. Baik orang lain itu ngobrol berhadap-hadapan di dunia nyata, atau dia ngobrol pakai HP dengan orang lain. Pokoknya haditha qaumin, obrolan orang lain. Pakai sarana apapun. Pakai sarana apapun. Haditha qaumin, kata Nabi SAW, wahum lahu karihun. Dalam keadaan orang yang lagi ngobrol itu tidak rela obrolannya didengar. Ini yang namanya merusak apa? Privasi. Dia nggak suka kalau obrolannya itu didengar sama orang lain. Dari mana taunya dia nggak suka? Dari mana taunya dia nggak suka? Ngomong dia. Dia nggak suka bahwa obrolannya didengar orang lain. Antara lain dari kita melihat orang itu mocok. Berduaan. Awalnya dia lagi nopo? Bareng-bareng, tahu-tahu ada dua orang nopo? Mocok. Berarti dia itu akan menyampaikan sesuatu yang tidak ingin didengar oleh orang lain. Oke. Berarti dia itu mencari tempat yang lebih privat. Entah itu pindah ruangan, entah itu di ruangan yang sama, terus dia ngapain tadi? Mocok. Kalau nengah gimana Ustaz? Yo intinya itu menjauhkan mereka dari jangkauan orang lain. Nah itu intinya. Mau mocok, mau nengah, mau mundur, terserah. Ya, intinya dia itu menjauh. Atau kita bisa mengetahui dia nggak suka dari volume. Volume apa? Suara. Yang dia apain? Yang dia turunkan. Yang dia turunkan volumenya. Bisik-bisik. Nah, dari situ kita bisa menebak bahwa obrolan dia itu tidak suka kalau ada orang lain ikut mendengarkan. Dari apa tadi? Tempat, terus dari apa? Dari suara. Yang ketiga, dari gelagat. Dari apa? Gelagat. Gelagat itu gimana? Tengok kanan, tengok kiri. Atau dia, nah ini kan gelagat ini. Udah tahu, ini malah merek. Nah ini berarti orang nggak punya kepekaan. Ya. Alias kepekaannya tumpul. Wahum lahu karihun. Dia tidak suka. Kalau dia no problem gimana? Masuk nggak dalam
ancaman hadis tadi? Kan Nabi SAW katakan, barang siapa nguping obrolan orang lain dan orang lain itu nggak suka. Oke, kalau dia suka, gimana? Problem atau no problem? Hah? No problem. Karena Nabi SAW membatasi ancaman itu kepada orang yang nguping obrolan orang lain, orang itu nggak suka kalau dikupingi. Nah, kalau dia suka gimana? Ya enggak masalah. Oke. Ada obrolan yang enggak suka orang nguping. Ada obrolan yang orang suka kalau ada yang nguping. Berapa kondisi ini? 2. Ada kondisi yang ketiga. Apa? Ada yang sepi. Ada kondisi ketiga. Dia suka, dia tidak suka. Kondisi yang ketiga apa? Kita nggak tahu dia suka atau tidak suka. Kita apa? Tidak tahu apakah dia suka atau tidak suka. Apa hukumnya? Kalau tidak suka, jelas nggak boleh. Kalau suka, boleh. Kalau kita nggak tahu dia suka atau tidak suka, apa hukumnya? Hah? Kata para ulama, tidak boleh. Kenapa Ustaz? Untuk kehati-hatian. Untuk apa? Kehati-hatian. Karena agama kita mengajarkan kepada kita untuk sadduz dzara'i', mencegah keburukan. Jadi kalau misalnya kita ini ragu-ragu maju mundur, ini orang suka enggak ya? Maka jangan. Kenapa? Khawatirnya dia tidak suka. Kalau ternyata dia tidak suka, bisa-bisa kita masuk dalam ancaman yang disebutkan dalam hadis tadi. Kalau ternyata dia suka, nah ini kalau tadi tidak suka ya. Kalau ternyata dia suka, kemudian kita tidak mendengar, kita dosa enggak? Enggak. Ya. Biasanya ini orang yang suka kayak gitu adalah orang yang terjangkiti penyakit kepo. Ada orang yang suka kepo? Ada atau tidak? Banyak. Laki-laki apa perempuan? Pada baik. Dulu biasanya yang suka kepo apa? Perempuan. Sekarang laki-laki pun ketularan. Ya. Oke ya, kita ulangi ya. Nabi SAW mengatakan wahum lahu karihun, orang itu tidak suka. Berarti kalau tidak suka hukumnya haram, tidak boleh. Kalau suka, tidak apa-apa, boleh. Kalau kita nggak tahu suka atau tidak suka, nggak boleh. Untuk apa tadi? Kehati-hatian. Antisipasi supaya kita tidak terjerumus kepada perbuatan yang diharamkan dalam agama. Sebelum saya sebutkan hukumannya, saya ingin menyampaikan bahwa nguping ini banyak sekali terjadi dalam kehidupan nyata. Banyak sekali terjadi dalam kehidupan keseharian kita. Dan jangan-jangan kita termasuk golongan tersebut. Makanya saya akan kasih contoh real dalam kehidupan. Di mana orang melakukan hal yang dilarang oleh Nabi SAW. Contoh, dalam rumah tangga. Yang paling dekat dengan kehidupan kita. Di mana?
dalam rumah tangga. Orang tua nguping pembicaraan anaknya. Anak nguping pembicaraan orang tuanya. Suami nguping pembicaraan istri. Istri nguping pembicaraan suaminya. Dan orang-orang itu tidak suka kalau ada orang lain. Walaupun itu anaknya sendiri. Walaupun itu orang tuanya sendiri. Walaupun itu pasangannya sendiri. Kalau nguping. Pernah terjadi? Sering. Ada tamu istri sama temannya. Suaminya nguping. Di mana? Di balik pintu. Lagi ngomong apa ya? Ada suami. Ini bau dari mana ya? Bau rokok dari mana sih? Masa di dalam masjid ada yang ngerokok? Bau nggak? Nggak bau. Berarti penciuman jenengan, Masya Allah. Apa ada yang ngerokok di situ? Apa di sini ya? Coba minta tolong ada yang ngecek udute aja uduting. Jangan ganggu orang lagi ngaji. Saya mana tadi kita? Suami nguping obrolan siapa? Istri sama temannya. Atau sebaliknya, istri nguping obrolan suaminya. Ya. Kira lagi merencanakan poligami apa ya? Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Atau orang tua nguping siapa? Anaknya. Ya. Anaknya lagi ngobrol sama temennya. Atau anak nguping obrolan orang tuanya. Orang tuanya di kamar, lagi ngobrol. Ya, tahu-tahu anaknya nguping dari luar. Ini bapak ibu lagi ngomongin apa ya? Tidak boleh. Hukumnya apa tadi? Haram. Bahkan termasuk dosa besar. Ustaz, itu berlaku obrolan di dunia nyata atau termasuk obrolan di dunia maya? Yang mana itu yang dimaksud? Dunia nyata atau dunia maya? Dua-duanya. Dua-duanya. Berarti kalau kita melakukan penyadapan kepada HP istri kita bagaimana Ustaz? Masya Allah. Spionase. Kita pasang aplikasi Ustaz di HP istri kita. Supaya kita tahu istri kita ini ngobrol sama siapa. Tidak boleh. Kalau sama anak kita, tidak boleh. Kecuali. Nah, senang gue anak kecuali ini. Kecuali ada indikasi kuat penyalahgunaan alat-alat telekomunikasi tersebut. Ada apa? Indikasi kuat. Indikasi kuat itu bagaimana? Kok yang yang siapa yang suami atau istri? Udah pada ngaku gitu. Kok mesra obrolannya? Padahal sama istrinya belas orang tahu mesra-mesra. Bu kopi. Orang tahu yang kopi nih. Belas nggak pernah. Wah ini meragukan ini. Atau kita melihat anak kita ini ketika pegang HP, terus kita datang langsung berusaha untuk diapain? Disembunyikan. Ada apa ini? Indikator kuat. Ya. Kenapa? Indikator kuat. Kalau tidak ada, maka tidak boleh.
Kalau kepo Ustaz, ya enggak boleh. Ya. Nanti kita akan jelaskan, insya Allah kalau waktunya cukup. Ya. Enggak boleh. Kalau ada indikator kuat, ada misi tertentu, kita pengen menyelamatkan anak kita dari hal-hal negatif. Judol, ya, judi online, game online, atau kita khawatir anak kita terjerumus kepada pergaulan bebas, ya, yang banyak terjadi lewat dunia maya, maka tidak apa-apa itu dilakukan. Ya. Kalau ada indikator apa wau kuat. Dan seharusnya Bapak Ibu yang kami hormati, para hadirin, para hadirat, para pendengar, para pemirsa, rumah tangga itu dibangun di atas rasa saling percaya. Harusnya itu kayak gitu. Saya HP tidak ada password. Sehingga istri kapan mau buka, ya silakan. Buat saya, istri itu kayak salah satu fungsinya adalah satpam. Ya, satpam dalam tanda apa? Dalam tanda kutip. Jadi bukan satpam jaga, bukan. Jadi satpam dunia apa? Maya. Ya. Silakan. Karena buat saya, kalau memang ada hal yang tidak terpuji, ya ditegur aja. Ustaz, kalau nanti nggak dikasih password, HP kita bisa buat mainan anak, Ustaz. Kalaupun terpaksa harus dikasih password, maka kasih tahu password. Kenapa? Kasih tahu. Kepada orang-orang yang kita cintai, yang kita percaya. Dalam hal ini adalah suami dengan sinten? Istri. Orang tua dengan siapa? Dengan anak. Karena kalau kita yakin dengan pasangan kita yakin dengan anak kita yakin dengan orang tua kita, dan mereka adalah orang-orang yang menginginkan kebaikan buat kita. Tidak ada niat mau mencuri rekening kita. Beda dengan apa? Maling. Ya. Tidak ada niat untuk menyebarkan privasi kita. Semata-mata cuma ingin saling menjaga. Siapa menjaga siapa? Suami menjaga istri. Istri menjaga suami. Orang tua menjaga anak. Anak menjaga orang tua. Maka dalam rumah tangga, saling percaya itu sangat dibutuhkan. Dan kalau memang sudah bikin password, sudah kasih tahu kepada pasangannya, jangan bolak-balik diganti. Katanya sudah percaya, tapi gonta-ganti password terus. Nanti bingung. Ki password sing lawas apa sing anyar. Ya. Dan password polanya itu nanti kelalen. Saking angele golek gawe apa? Pola. Setiap saat diganti polanya. Ya. Terus polanya dibikin rumit banget. Ya. Nggak cukup sampai di situ. Pakai apa? Fingerprint. Akhirnya nunggu pas lagi turu. Ya. Nggak cukup pakai fingerprint. Pakai apa? Apa namanya? Iris ya. Iris mata. Pas lagi turu dibuka-buka orang keton. Subhanallah. Emang ada apanya sih? Di HP jenengan itu ada internet banking yang isinya sekian triliun apa? Duitnya bukur 1.000. Ada apa? Ada apa? Kalau memang ada sesuatu yang aib di HP kita, untuk menutup aib itu kita pasang password.
Sehingga istri kita nggak tahu, suami kita nggak tahu, ayah kita nggak tahu, ibu kita nggak tahu, anak kita nggak tahu. Emang malaikat nggak tahu? Emang kalau kita kasih password, malaikat nggak bisa nulis apa yang kita tonton, apa yang kita kerjakan. Apa malaikat bingung buka passwordnya jenengan? Nasib kita di akhirat itu ditentukan dengan catatan malaikat atau dengan tahu tidaknya istri kita. Yang mana? Ditentukan oleh apa? Catatan malaikat. Bukan istri kita tahu atau tidak, suami kita tahu atau tidak, orang tua kita tahu atau tidak. Bukan. Ini nguping dalam ranah apa? Rumah tangga. Contoh yang lain nguping dalam dunia pendidikan atau dunia sekolah. Guru lagi rapat, siswa nguping. Ya. Atau masang apa? Rekaman, kayak mata-mata gitu. Ya. Masang alat apa? Sadap. Bocah SMA ngerti alat sadap. Ya. Itu termasuk apa? Termasuk nguping yang diharamkan. Dalam dunia kerja, di kantor juga demikian. Ada rapat manajer, ya. Obrolan yang sifatnya privasi, ada karyawan yang nguping. Pura-pura bawa minuman, ya. Fokusnya bukan kepada minumannya, tapi fokus apa? Kayak lagi ngobrol apa kayak? Kira-kira PHK apa ora kayak? Anak kenaikan gaji apa malah? Ya. Sunatan gaji. Dalam dunia apa? Kerja. Dalam dunia teknologi dan dunia maya. Proses nguping ini lebih banyak di zaman ini. Entah itu dengan memasang aplikasi, ya, alat sadap, pakai aplikasi. Jadi sadap sekarang itu enggak mesti dengan alat yang sifatnya benda. Tapi juga bisa pakai apa? Aplikasi. Dan aplikasi ini bisa dipindahkan hanya dengan jarak mungkin cuma sekian gitu. Tut atau pindah. Akhirnya seluruh aktivitas HP itu bisa dipantau. Ini termasuk nguping juga. Atau ngehack. Ngehack apa? Ya macam-macam. Ngehack WA, ngehack Telegram, ngehack email. Ya. Pura-pura masuk ke grup atau bahkan nggak cuma pura-pura, tapi dia hati-hati masuk tahu-tahu udah di grup. Kisi siapa? Embuh. Mlebune kapan? Embuh. Metune kapan? Embuh. Ternyata hacker masuk ke situ. Ya. Atau merekam pertemuan secara rahasia. Ya. Oke. Dalam dunia politik. Ya, dalam dunia politik dan keamanan. Sering terjadi praktek spionase ilegal. Spionase apa? Ilegal. Mencuri informasi. Antar dunia, antar negara, antar lembaga, antar partai. Ya. Antar institusi. Ya. Antar lawan politik. Secara ilegal. Berarti kalau legal gimana Ustaz? Kalau legal gimana? Ada nggak praktek legal spionase? Ya mungkin saja. Nanti kita akan bahas insya Allah. Oke ya. Jadi ini contoh-contoh praktek nguping yang dilarang dalam agama kita. Apa hukumannya? Subba fi udhunaihil anuk. Atau al-anuk. Akan dituangkan di telinganya, apa tadi? Timah panas.
Sakit atau tidak? Banget. Kenapa? Karena ini timah panas. Saya tanya sama jenengan, air panas sama logam panas yang sudah meleleh, lebih panas mana? Kenapa? Karena supaya leleh butuh sekian ratus derajat Celcius. Berbeda dengan air. Air supaya mendidih berapa derajat? Berapa? Sing sok gawe kopi nganggo alat kae. Aku tahu orang nganggo alat sing penting panas gitu. 100 mungkin. Kalau timah atau logam yang lain mungkin 300 derajat Celcius baru mencair. Berarti jauh lebih nopo? Panas. Kemudian itu terkena organ yang sensitif. Apa itu? Telinga. Telinga ini sensitif banget. Wong cuma plak, tahu-tahu nopo? Pecah gendang telinganya. Itu kan sensitif. Nah itu bukan dikeplak. Tapi diapain? Sor, suntek. La haula wala quwata illa billah. Dan ingat, tidak ada pertolongan medis. Karena ini kejadian di mana? Di neraka. Kalau di dunia mungkin bisa langsung dibawa kemana? Rumah sakit, lakukan penanganan. Ini tidak ada. Rumah sakitnya bisa hilang. Tidak ada. Dan ingat lagi. Ini kejadian di akhirat. Dan satu hari di akhirat bisa 1000 tahun. Wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun. Satu hari di sisi Allah seperti 1000 tahun dalam hitungan kalian di dunia, wahai para manusia. Kalau dia digituin seminggu bagaimana? Berarti berapa lama? 7.000 tahun. Sudah panasnya sedemikian rupa, kemudian diletakkan di anggota yang sangat apa? Sensitif. Tidak ada pertolongan medis. Durasinya apa? Lama. Dan tidak mati. La yamutu fiha wa la yahya. Tidak mati, tidak hidup. Kalau mati, selesai. Enggak. Begitu hancur, lebur, dikembalikan lagi. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Ketika kulitnya itu sudah hancur, sudah matang, maka akan diganti dengan kulit yang baru. Kemudian disiksa lagi. Hancur, ganti lagi. Liyadzuqul azab. Supaya mereka merasakan betapa pedihnya azab tersebut. Masih pengen nguping? Kok diem aja? Masih pengen nguping? Enggak usah. Tobat. Siki nanti ngesuk apa ora? Insyaallah usah. Tobat seterusnya. Maka hati-hati. Terus bagaimana dengan yang tadi saya sebutkan? Spionase negara. Kenapa? Spionase negara. Apa hukumnya? Apakah sama dengan praktek ini atau tidak? Perhatikan. Kalau tadi kita ngomongin tentang urusan pribadi. Urusan apa? Pribadi. Rahasia pribadi. Suami, istri, orang tua, anak.
ya, perusahaan, itu kan pribadi. Dah kalau spionase negara ini apa urusannya? Urusan strategi pertahanan negara. Berarti terkait urusan pribadi atau orang banyak? Orang banyak. Dan bisa jadi ini menyangkut keselamatan orang satu negara. Apakah hukumnya sama? Sama atau beda? Beda. Kalau seandainya spionase negara itu dilakukan terhadap musuh yang dikhawatirkan akan membahayakan penduduk negara, satu negara, dan sudah terindikasi memang dia melakukan perbuatan itu untuk membahayakan penghuni negara tersebut, maka hal itu diperbolehkan. Nanti kita akan dengarkan contoh-contoh hal yang serupa di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Silakan adzan dulu.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Jadi kita sampaikan bahwa mata-mata spionase untuk menjaga keamanan negara, melindungi rakyat dari serangan musuh itu diperbolehkan. Contohnya adalah pada kejadian-kejadian di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam beberapa kesempatan Nabi kita Muhammad SAW mengutus mata untuk mengamati kekuatan musuh, rencana mereka, pergerakan mereka. Itu dalam dunia militer adalah sesuatu yang wajar. Contohnya adalah di perang Khandaq. Perang apa? Khandaq. Atau biasa juga diistilahkan dengan perang Ahzab. Apa? Ahzab. Saat itu Rasulullah SAW mengutus seorang sahabatnya yang namanya Hudzaifah. Sinten? Hudzaifah ibnul Yaman, untuk menyusup ke dalam tenda-tenda kaum musyrikin, mencari berita kondisi pasukan musuh seperti apa. Setelah itu dilaporkan kepada Nabi SAW. Ini menunjukkan bahwa dalam kondisi-kondisi tertentu maka diperbolehkan melakukan perbuatan tersebut untuk kepentingan orang banyak. Ini spionase negara. Bagaimana dengan penyadapan yang dilakukan oleh aparat? Polisikah? Jaksakah? Atau yang lainnya? Apakah itu boleh dilakukan atau tidak? Tergantung tujuan dan prosedurnya. Tergantung apa? Tujuan dan prosedur.